Hari ini Tuhan memanggil kita semua, memberkati kita semua, baik yang di rumah dan di rumah Tuhan ini, agar kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang gemar membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan memanggil kita menjadi orang-orang Kristen yang membalaskan berbagai kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku yang kekasih, tentu mengasihi musuh ada kalanya sesuatu yang tidak logis bagi orang yang masih berpikir rasional. Dan juga sangat tidak logis untuk membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Sangat manusiawi kalau disebutkan kita tidak harus membalaskan yang jahat itu dengan baik. Malah sering orang menyebut harus dibalaskan sepadan dengan apa yang dia perbuat. Tetapi inilah firman Tuhan bagi kita saat ini. Tuhan memberikan sebuah nilai yang lebih daripada Yesus untuk dipedomani oleh setiap orang yang mengaku Kristus sebagai Tuhannya, untuk mengasihi para musuh-musuhnya. Memang kita kadang bertanya, mengasihi sahabat saja belum tentu kita bisa setia, apalagi mengasihi musuh. Membalaskan yang baik dari seseorang pun kadangkala kita belum tentu setia membalas kebaikan. Apalagi membalas kebaikan itu dengan membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, justru di sinilah letaknya kelebihan nilai plus dari anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Memang Alkitab menyaksikan bahwa permusuhan itu telah dimulai sejak zaman Kain terhadap adik kandungnya sendiri, Habil. Jadi sebetulnya kadang-kadang kekerasan itu, sikap bermusuhan itu malah dimulai dari keluarga sendiri. Keluarga kandung sendiri, seorang abangnya tega membunuh adiknya Habil. Jadi kalau sekarang mungkin pembunuhan itu atau permusuhan itu, balas dendam dimulai di pasar, tetapi sesungguhnya Alkitab memulai justru dari kalangan keluarga. Bukankah sekarang juga banyak anak-anak yang dalam YouTube kita lihat seorang anak menyiksa, menampar ibu yang telah melahirkannya. Sebaliknya bukankah juga kita menemukan, mendengar seorang ibu membuang anak yang dia kandung sendiri. Sama-sama anak juga kepada orang tua juga kepada anak. Kadang-kadang mempertontonkan hidup bermusuhan. Hidup untuk menghabisi yang satu dengan yang lain. Ini ada lagu Batak yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tetapi ini sering menggambarkan potret kehidupan real kita. Satu kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan sampai 3 kali. Ada batasnya. Dan itu sangat manusiawi. Kalau sudah lebih dari 2 kali, hantam. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Itu manusiawi.
Atau kalau zaman kami 10-20 tahun yang lalu, kalau ada orang yang membalas dendam, lalu dia tunjukkan tinjunya, pilih, kau pilih tangan kanan atau tangan kiri. Kalau tangan kanan ini masih rumah sakit, tapi tangan kiri terima ini sebagai kuburan. Dua-duanya pahit. Tidak ada yang menyenangkan. Kalau jiwa hidup kita telah dipenuhi dengan permusuhan, balas dendam, kejahatan yang satu dengan yang lain. Tapi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, hari ini kita bersuka cita karena Tuhan memberikan sebuah pengajaran yang istimewa bagi setiap orang percaya, agar kita membalaskan bahkan kejahatan pun dengan kebaikan. Apa kiatnya saudaraku yang kekasih? Pertama, simak ayat 27. Katanya, Tuhan Yesus, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Ternyata kiat pertama agar seseorang mampu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan ialah dengarkanlah firman Tuhan. Memang kalau hati kita dipenuhi rasa dendam, tentu kita mendengarkan rasa benci, egoisme, rasa dendam, ya tentu kita akan balas. Apalagi mulu hata batak, talu petao, tapi talu meraporang. Atau kalau sudah ada dendam kesumat, biar saya bunuh kau dulu, sesudah itu saya bunuh diri sendiri, selesai persoalan. Padahal tidak selesai juga persoalan. Mendengarkan firman Tuhan di saat-saat kita ada ingin mendendam, itu saat yang paling tepat mengubah niat rencana untuk membalas kejahatan dengan kejahatan menjadi membalas kejahatan dengan kebaikan. Oleh karena itu sebetulnya kalau ada orang yang tidak mampu mengendalikan diri, membalas kejahatan seseorang dengan kejahatan, saat itu sebetulnya suara iblislah yang didengar. Dan di saat seperti itulah sebetulnya momentum yang tepat bagi kita untuk mendengarkan firman, sehingga suara-suara setan, suara-suara kebencian, suara-suara hati Tuhan alihkan menjadi suara cinta kasih, mengampuni, memaafkan, bahkan membalas kejahatan seseorang dengan kebaikan. Saudaraku, kalau kita baca dalam Keluaran pasal 21, di situ memang ada yang disebut dengan lex talionis, hukum pembalasan. Jadi Israel dulu sebetulnya awalnya menerapkan hukum pembalasan ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, bengkak ganti bengkak. Itu baru adil dalam hukum pembalasan Yahudi. Memang banyak orang yang takut, tetapi tidak sedikit juga orang yang merasa terpaksa melakukannya bukan dari hati yang paling mendalam, tetapi karena aturan menjadikan manusia itu mesin yang tidak punya hati, yang tidak punya jiwa, yang membuktikan bahwa dia seorang manusia. Tetapi sekali lagi kalau Tuhan Yesus dalam ayat 27 mengatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Itu artinya setiap orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dalam menyikapi kejahatan orang yang perbuat kepada dia, pendengaran itulah sebetulnya yang mengubah mindsetnya memandang orang lain dengan cara yang berbeda.
Jadi bukan lagi mulut yang bengis yang kita lihat, tapi kita melihat wajah Kristus di wajah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Itu pertama. Oleh karena itu siapapun di antara kita kalau ada musuh, persaudaraan kita, persahabatan kita yang dulu sangat mesra kini menjadi amburadul, lalu kita ingin mendendamkan dendam itu kepada mereka, dengarlah firman Tuhan. Maka niat untuk balas dendam itu Tuhan akan mengubah menjadi niat untuk mengasihi. Itu memang bukan sesuatu yang mudah. Tetapi bagi setiap orang percaya tidak ada yang mustahil kalau itu kita lakukan dalam terang firman Tuhan. Dan kita mohon kekuatan pertolongan dari Dia agar kita dikuatkan, dimampukan untuk melakukannya. Kiat yang kedua ialah berdoalah untuk musuh-musuhmu. Kita perhatikan kembali ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Inilah nilai lebih orang percaya, mendoakan diri kita pun kadang-kadang tidak sempat, mendoakan orang tua, mendoakan saudara, apalagi mendoakan pacar, tapi ini kembali mendoakan musuh. Sekali lagi inilah nilai plus setiap anak-anak Tuhan, anak-anak surga yang sedang bermukim sekarang di dunia ini. Sebab seperti kata Martin Luther, sebetulnya kita bukan penghuni dunia ini. Tetapi memang kita sedang check in di dunia ini sekarang. Kita adalah netizen surga, tetapi sedang check in di dunia ini agar kehadiran kita mewarnai orang-orang di dunia ini dengan wajah Kristus yang terpancar melalui hidup kita. Saudaraku yang kekasih, ada kalanya memang sepertinya tidak masuk akal juga mendoakan musuh ini. Tetapi sebagai orang percaya marilah kita mencoba untuk berdoa bagi musuh-musuh kita yang membenci kita. Sebab dengan doa itulah kita percaya yang kuasanya sangat besar bisa mengubah orang lain untuk urung melakukan niat yang jahat dari dirinya sendiri. Mungkin kita pernah mendengarkan satu cerita seorang nenek yang sudah tua tapi masih ada simpanannya. Seluruh anak-anak cucunya pergi di luar kota merantau, tapi dasar anak-anak jahat jika gue melihat bahwa enak juga kita dekat-dekat si nenek itu. Ada simpanannya, ada kiriman dari anaknya. Ayo mari kita ke rumahnya untuk mencuri milik dari si nenek. Lalu mereka pergi. Si nenek ini tahu bahwa mereka memiliki gelagat yang tidak baik. Kalau dia kunci juga rumahnya, gampang bagi penjahat itu untuk mendobrak. Kalau dia mau melawan para mau pencuri ini dengan tenaganya, apalah daya seorang nenek berhadapan dengan beberapa orang yang mau melakukan kejahatan. Maka apa sikap dari si nenek itu ialah menyapa mereka. Memberikan mereka minum layaknya sebagai anaknya. Lalu heranlah orang-orang yang jahat yang mau mencuri milik si nenek ini. Karena si nenek itu hanya berdoa, Tuhan, beri saya kekuatan untuk menyapa orang yang akan berniat jahat ini, supaya mereka juga mengubah niatnya yang jahat itu dengan doa ini.
lalu berdoa untuk itu, sehingga memang orang-orang yang jahat itu terketuk hatinya. Jadi dibayangkan ibunya yang melahirkan dia juga pada saat itu, tumbuh perasaan mengasihi ibunya melihat nenek yang memperlakukan mereka dengan baik. Doa seorang nenek mengubah niat jahat dari beberapa penjahat, lalu menumbuhkan cinta dari penjahat ini kepada ibunya, sama seperti nenek ini kepada anak-anaknya. Apakah itu mungkin? Bagi orang tidak percaya, mungkin kita berjawab tidak mungkin. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang beriman. Kata mustahil hanya ada bagi kamus orang yang tidak percaya. Atau pernah juga diceritakan dua orang yang bersaudara yang sering bentrokan. Saudara yang pertama ini siabangan, kakinya sakit-sakit, anaknya hanya satu. Adiknya yang kedua ini anaknya 8 orang. Lalu ketika mereka bertumbuk, kalau di kampung bertumbuk gitu ya Bang ya, sehingga mereka berjauhan satu sama lain. Tetapi karena mereka mau berdoa, meskipun mereka saat itu harus bertengkar berpisah, tumbuh perasaan dan pengalaman pribadi terhadap anak siabangan ini. Lalu dia membayangkan, adikku memiliki anak 8 orang. Kira-kira apalah yang dibuat adikku ini untuk dimakan anakku yang 8 orang itu dan menyekolahkannya. Sehingga dia merasa bersara besar karena telah bertengkar hebat dengan adiknya itu. Tetapi di sisi lain juga adiknya ini juga tumbuh perasaan merenungkan dan mengevaluasi persaudaraannya dengan abangnya. Lalu dalam hatinya dia berkata, teganya saya membenci abangku satu-satunya. Padahal dia sudah sakit-sakitan. Apakah abangku itu sekarang bisa makan, mencari nafkah, sebab kakinya tidak bisa berjalan lagi dengan normal? Jadi dua-duanya pada saat yang sama memiliki pengalaman refleksi khusus yang satu dengan yang lain. Lalu dalam cerita itu dikisahkan bahwa diam-diam abangnya ini pergi membawa karung beras untuk diserahkan kepada adiknya. Di sisi lain adiknya ini juga membawa karung beras untuk diserahkan kepada abangnya. Karena mungkin abangnya itu tidak dapat bekerja mencari nafkah dengan baik. Mereka bertemu di tengah jalan. Kalau sudah bertemu di tengah jalan kan gak mungkin lagi gak sapaan satu sama lain. Lalu dalam bahasa Batak, siabangan ini mengatakan kepada adiknya, itu dia huang dia. Mana yang mendapat toko bang? Ay makata hatay hamin na budarin wang ahamahulay allagon ni abakon. Jadi abang lautu dia. Baaw petong ko na nang mendapat toko hiyan. Ay hupikir-pikiri behama bayanommu sumarihon anakmu na walu halahi doho laho pasikolaho ni. Doa seorang abang dengan seorang adik telah mengubah rasa dendam mereka untuk saling memperhatikan yang satu dengan yang lain. Jadi walaupun rasanya kurang logis, tapi sebagai orang percaya di sini kelebihan kita. Baiklah kita mendoakan orang yang membenci dan menjahati kita. Perhatikan tadi di sini, siapa yang menampar pipimu yang satu, berilah pipimu yang
Dalam Injil lain sebetulnya lebih tegas disebutkan, siapa yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Bagi orang Yahudi, saudaraku yang kekasih, pipi ini adalah kehormatan. Dan mirip dengan kita orang Batak, kalau sudah menortor hula-hula dengan boru, disiuk-siuklah ini pipinya. Pertanda bahwa dia hormat. Maka penghinaan yang luar biasa ialah kalau orang menampar pipi seseorang. Makanya kalau kamu juga mencium pipi mama dan bapak, itu tanda sayang yang luar biasa. Beruntunglah anak-anak muda kalau masih memiliki ayah dan ibu untuk kamu cium pipinya. Karena dengan demikian kita merasa terhormat, merasa beroleh berkat melalui orang tua yang kita sayangi. Tetapi sebaliknya bayangkanlah kalau ada anak-anak muda tega menampar pipi ibunya atau bapaknya. Penghinaan yang amat luar biasa. Tetapi Yesus mengajarkan, kalaupun ada orang yang menampar pipimu yang satu, berilah pipimu yang lain. Jadi bukan seperti lagu yang tadi, 1 kali ku maafkan, 2 kali ku maafkan, tapi jangan sampai 3 kali. Tapi kalau Yesus mengajarkan, berilah juga pipimu yang satu. Kalian juga kalau ada anak-anak muda sini, kau punya pacar dan sudah mau menikah, siapakah di antara kamu yang ada tega menampar pacarmu? Mencubit pipi pacarmu saja, hatimu sudah berkemilau-kemilau. Hanya mencubit pipinya saja. Tidurmu pun hanya membayang-bayangkan cubitnya itu enaknya luar biasa. Tapi siapa yang menampar itu, sebetulnya dia menghina dirinya sendiri. Tapi jangan pula terus-terusan kau pegang-pegang pipi pacarmu. Nanti di pasar pun, di mall pun kau pegang-pegang pipinya. Nanti ikut-ikutan orang juga pegang-pegang pipinya. Memang banyak juga laki-laki yang jahat ini kan. Kalau ada misalnya gadis yang menggendong anak-anak kecil, bayi, mula-mulanya pipi bayi itu yang mau dicubit, lama-lama pindah ke pipi si gadis itu. Kalau ada niatnya yang kurang baik. Siapa yang meminta zubah, berikanlah juga bajumu. Bagi orang Yahudi, jubah ini sebuah kehormatan juga. Mungkin sedikit bolehlah kita perbandingkan dengan jubah para pelayan, jubah pendeta, karena mungkin di situ menjadi sarana bagi dia untuk melakukan tugasnya. Jubah bagi orang Yahudi juga adalah membuang rasa dingin, melawan rasa kantuk dan berbagai penyakit, hewan-hewan kecil yang mau menggigit dia. Selimut juga waktu malam, sehingga seseorang bisa melawan kedinginan di tengah malam. Tapi siapa juga meminta jubahmu, berikanlah katanya juga bajumu. Bukan hanya yang besar, sedangkan yang besar bisa diberi, apalagi yang kecil. Tentu kalau baju-baju ini kita pasti semua dapat memberi. Tidak ada yang mustahil kita bisa dapat memberikan baju ini untuk saudara-saudara kita. Kiat yang ketiga, saudaraku yang kekasih, dalam ayat 35, yakni dengan cara mengasihi
dan menunjukkan kasih. Dalam ayat 35 disebut, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Mengasihi para musuh-musuh kita. Dalam kasih itulah kita memiliki rem dan kendali kehidupan ini. Dan memang kata yang dipakai di sini, kasih ini adalah kasih agape, dengan bahasa kata kerja agapao dan agapete, kasihlah. Sebuah ungkapan imperatif kata kerja yang harus dilakukan oleh setiap orang yang tidak mengharapkan balasan dari orang yang melakukan yang tidak baik kepada kita. Mungkin kita pernah mendengarkan misalnya cerita Abraham Lincoln, Presiden Amerika, yang mirip seperti sekarang ini banyak buzzer-buzzer yang memengaruhi sikap orang yang sebelumnya melihat kebenaran, lama-lama menjadi melihat kesalahan. Salah satu mungkin buzzer yang membenci Abraham Lincoln waktu itu disebutkan bernama Stanton. Apapun kebijakan dari Abraham Lincoln ini selalu disalahkan, tidak ada yang baik. Tetapi dalam akhir cerita ketika Abraham Lincoln jadi presiden kembali, dia malah memilih Stanton ini menjadi menteri peperangannya pada waktu itu. Lalu banyak orang bertanya, Bapak Presiden, ini orang yang selalu mencederai, menjahati engkau, bahkan kebijakanmu selama ini. Kenapa itu dipilih menjadi menteri peperangan? Lalu Presiden Abraham Lincoln mengatakan, tidak ada orang yang sejahat apapun kalau dikasihi dengan sungguh-sungguh, maka hatinya yang murni akan bangkit kembali untuk mengasihi dan mencintai. Dan itu betul dalam kisahnya Abraham Lincoln itu dituliskan ketika dia meninggal dunia, semua orang mengatakan turut berduka cita, bahkan sebagian membenci Abraham Lincoln, tapi Stanton ini mengatakan Abraham Lincoln tidak pernah mati. Dia tetap hidup dengan segala perjuangannya, dengan segala kebaikannya, bahkan memberikan pengajaran, menjadikan musuh menjadi sahabat dalam hidupnya. Atau mirip seperti Nelson Mandela, yang oleh karena perjuangan apartheid waktu itu dia dipenjara begitu lama, dan setelah lepas dia menjadi presiden Afrika Selatan, hari pertama yang dia lakukan pada masa pemerintahan sebagai presiden ialah mengunjungi para sipir yang menyiksa dia selama ini di penjara. Dan justru mereka lah yang menjadi pertama, lingkaran pertama untuk berjuang mempertahankan, membela Nelson Mandela sendiri. Inilah nilai lebih kita sebagai orang percaya, dengan menunjukkan kasih kepada orang lain. Tuhan Yesus juga berfirman dalam Matius 4 mulai ayat 44 sampai 47, kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah bedanya dengan orang yang tidak mengasihi kamu? Mereka juga melakukan perbuatanmu seperti itu. Ini kadang-kadang solidaritas orang yang melakukan kejahatan malah lebih tinggi dari orang-orang yang sedang beribadah seperti kita saat ini. Solidaritas mereka kadang-kadang memang melebihi
solidaritas kita. Kalau orang jahat itu seperempat juga ayam bisa dibagi 8 orang. Solidaritasnya tinggi. Artinya orang yang bersalah pun sebetulnya mengasihi dalam nilai sebagaimana mereka mengasihi satu sama lain. Tetapi kita harusnya lebih dari situ. Kata Yesus, Tuhan memberikan matahari bagi orang baik maupun orang jahat. Tuhan memberikan hujan bagi orang yang percaya maupun bagi orang yang tidak percaya. Kalau memang Tuhan itu pilih-pilih kasih, datang hujan, kalau Tuhan KBP mahulian udanon kata Tuhan, udah hancur juga dunia ini. Atau kalau hanya Tuhan juga mengasihi kita yang hadir di rumah Tuhan ini, bagaimana dengan orang yang tidak datang ke rumah Tuhan? Justru Tuhan menunjukkan kasih-Nya atas semuanya itu. Keempat, sekaligus yang terakhir, kiat melawan kejahatan dengan kebaikan ialah menunjukkan hidup bermurah hati. Sebagaimana dalam ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudaraku, murah hati ini tentu bukan dimaksudkan hanya berkenan memberikan secara material bagi orang lain. Tetapi murah hati yang lebih mendalam ialah membuka pintu maaf bagi orang yang melakukan kesalahan. Sebab murah hati itulah sebetulnya kunci membuka mata para pelaku kejahatan untuk insaf akan kesalahannya. Oleh karena itu Tuhan menghendaki teruslah kita berbuat baik terhadap orang-orang yang jahat sekalipun. Sebab dengan terus kita berbuat baik kepada mereka, saat itulah juga mereka terbuka matanya, menyadari kekurangannya, menyadari kesalahannya. Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21 memang menyebutkan bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan bukan hak manusia. Nanti kita simak kembali Roma 12 mulai ayat 17 sampai 21. Tuhan berfirman, berikanlah itu hakku. Yang Tuhan berikan kepada orang, kepada manusia ialah kewajiban untuk mengasihi. Jadi bukan hak untuk membalaskan dendam. Maka diakhiri dengan ayat 21, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sehingga dendam itu semakin lama semakin jauh dari kita. 3 hari yang lalu ada juga satu kisah YouTube yang mungkin perlu juga kita belajar. Seorang laki-laki yang memiliki istri baru akan melahirkan pertama-tama, mencuri sepeda motor orang lain guna untuk membantu persalinan istrinya. Tentu kita tidak menyepakati dia mau membantu persalinan istrinya dengan cara mencuri sepeda motor. Bukan itu. Tetapi ada sisi lain yang kita lihat setelah yang punya sepeda motor mengetahui dan di pengadilan juga dijelaskan dengan sedemikian rupa, maka pengadilan hakim menutup perkara itu. Dan orang yang sepeda motornya juga dicuri mengampuni, memaafkan. Tetapi bukan berarti mendukung sikap dari orang yang mencuri sepeda motor ini untuk dijual sehingga dapat membantu persalinan istrinya. Yang kita lihat adalah sisi mengampuni, sisi memaafkan
dari orang yang punya sepeda motor itu. Barangkali hal-hal seperti ini boleh kita viralkan atau tularkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak saja orang yang melakukan kebaikan itu dimaafkan, tapi orang-orang yang melakukan kesalahan, kesilapan, dosa, kejahatan pun Tuhan minta dari kita untuk menjadi orang-orang pemaaf yang tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Kita yang hadir pada Minggu 16.30 ini, saya kira ada ini sekitar 150 atau 200 orang. Hanya kita saja memulai dari awal membalaskan kejahatan dengan kebaikan, dunia, keluarga, masyarakat kita pasti akan berubah. Oleh karena itu Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Manakala di antara kita ada yang dipenuhi rasa dendam kepada orang lain, mohonlah kepada Tuhan, urunglah niatmu. Dari niat untuk membalaskan dendam kejahatan itu menjadi membalasnya dengan kebaikan. Dan Tuhan menguatkan saudara, menguatkan saya, menguatkan kita semua agar diberi Tuhan kemampuan membalaskan kejahatan ini dengan kebaikan. Dan diberkatilah setiap orang yang membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Amin.